istilahnya begitu, karena pemerintah tidak bisa mengendalikan rakyatnya yang bandel-bandel dan bodoh-bodoh. Bodoh sekali loh. Yuk, kita kita segera mulai ya adik-adik semua. Tolong tolong salah seorang berdoa di sana. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami boleh berkumpul dan kami akan mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Yusak ya Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Kau pakai dengan berlebih-lebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga memberkati setiap alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, boleh dimulai Pak David. Silakan Oke. Pak. Ya. Mari kita langsung saja kita melanjutkan pelajaran kita dalam menafsirkan lambang-lambang, simbol-simbol di Alkitab. Ini ilmunya namanya alegori ya. Ilmu menafsirkan secara alegori. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah sampai di slide ini. Ya, di mana pada masa kini lebih banyak orang memakai ilustrasi sebagai bentuk perumpamaan modern ya. Untuk saudara, saya review sedikit. Perumpamaan merupakan gaya mengajar Tuhan Yesus yang tidak ada duanya. Di seluruh Alkitab tidak ada pengajar yang menggunakan perumpamaan seperti halnya Yesus. Kenapa dia gunakan? Kita tahu sekarang bahwa perumpamaan Tuhan Yesus gunakan secara jenius untuk menjelaskan konsep-konsep, doktrin-doktrin, teologi-teologi yang sulit dan rumit dalam cerita sehari-hari sehingga mudah ditangkap dan dimengerti artinya oleh para pendengarnya. Jadi melalui perumpamaan yang sederhana, Yesus kemudian dapat menjelaskan satu doktrin yang sulit sekali kalau dijelaskan tanpa ilustrasi atau perumpamaan. Tapi zaman sekarang banyak pengkhotbah yang menggunakan ilustrasi, bukan perumpamaan. Sebenarnya sama fungsinya, yaitu membuat suatu cerita yang mudah dan sehari-hari untuk menjelaskan suatu doktrin atau teologi yang sulit. Ya. Nah, oke. Ilustrasi ini dapat dalam bentuk humor, ya, itu yang disenangi sekarang oleh generasi muda. Kalau ilustrasinya dalam bentuk humor, atau juga dalam bentuk video klip, karena sekarang banyak video klip yang luar biasa kemajuan teknologi komunikasi kita melalui video, sehingga dengan video juga dapat dipakai untuk menjelaskan konsep yang sulit melalui video yang jelas mudah ditangkap oleh mata. Mata merupakan indera yang lebih mudah menangkap informasi dibandingkan telinga, saudara. Efektivitas mata menangkap, menyerap, menyimpan informasi itu berkali-kali lipat lebih besar daripada telinga kita. Karena itu ada peribahasa yang mengatakan satu lukisan berbicara lebih banyak daripada 1000 kata-kata, ya kan? Coba saudara bayangkan kalau ada seseorang yang masih ketinggalan zaman sekali, hidup di pedalaman, dan dia tidak pernah melihat pesawat terbang. Lalu saudara datang dan menceritakan pesawat terbang itu seperti apa. Mungkin saudara sudah menceritakan dengan lebih dari 1000 kata-kata, dia tetap bengong. Pesawat terbang adalah sebuah benda dari logam yang dapat terbang dengan mesin, dapat mengangkat orang beratus-ratus. Bentuknya ada sayap yang panjang lebar sekali, ada ekornya, ada ini dan itu. Sudah boleh ceritakan seharian, dia akan tetap bengong. Tetapi begitu Anda menunjukkan foto, gambar, ini loh pesawat terbang seperti ini, atau dalam bentuk video pesawat terbang yang sedang take off atau sedang landing, dia langsung dapat mengerti. Oke, itu kekuatan daripada video klip. Nanti saya akan bahas satu persatu
tentang hal ini. Karena ini semua bicara berhubungan dengan lambang. Contoh ilustrasi, ya, saya berikan contoh ini ilustrasi. Saya mau menjelaskan tentang arti ketaatan. Ya, saya sedang berkhotbah tentang ketaatan. Lalu saya mulai pakai ilustrasi seperti ini. John, seorang anak dari orang kaya. Ya, John gambar bawah itu ya. Pada usia yang 17 tahun, ulang tahunnya, dia mengambil nomor 1 adalah SIM A. Lalu dia datang kepada ayahnya kita sebut saja rich dad, karena dia anak orang kaya. Jadi ayahnya itu kaya sekali. Dia menunjukkan SIM A-nya di hadapan papahnya sambil senyum-senyum. Ayahnya tentu saja sudah tahu dan mengerti. Jadi hati bapak yang mengasihi anak pasti tahu kehendak anaknya. Jadi dia tahu pasti anak ini minta hadiah mobil. Ayahnya bilang, John, oke, mobil tidak ada masalah. Mau beli 10 mobil papa juga bisa. Tapi ada 3 syarat papa minta. 1, raport kamu harus bagus. Selama ini raport kamu kurang membanggakan. 2, papa minta kamu baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Dan yang 3, itu rambutnya John kan panjang, saudara. Jadi dia bilang, potong rambutmu yang rapikan. John bilang, oke. Demi sebuah mobil dia bilang, oke. Ya. Ke beberapa waktu kemudian, mereka bertemu kembali, dan John mulai menceritakan, Pak, ini dia menunjukkan raportnya. Raportku sudah membaik, angka-angkanya sudah bagus, dan aku sudah mulai masuk ranking. Oke, good. Yang kedua, aku sudah baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Oke, tapi bapaknya melihat rambutnya masih tetap sama, saudara. Ya, masih tetap panjang. John pria ya, dia tetap rambutnya panjang. Lalu bapaknya bilang, oke, jadi rambutmu bagaimana ceritanya? Nah, John mulai, gini Pak, setelah John membaca Alkitab setiap hari 2 pasal, John menemukan beberapa fakta yang menarik. 1 Pak, ada yang namanya Simpson. Itu kuat karena rambutnya panjang Pak. Kalau dia rambutnya pendek, dia lemah Pak. Jadi rambutnya harus panjang. Yang kedua Pak, ada yang namanya Musa. Itu juga keren Pak. Dia dapat membelah lautan. Wow, rambutnya panjang dapat membelah lautan. Yang ketiga Pak, dia menunjuk foto yang ada di ruang keluarga mereka. Foto siapa? Foto Tuhan Yesus. Ya, lihat Pak, keren kan? Cool man, katanya John. Rambutnya panjang, saudara. Lalu bapaknya senyum-senyum, saudara. Senyum-senyum bilang, John, aku mau beritahu satu hal. Bahwa mereka bertiga yang kamu sebutkan tadi kemana-mana jalan kaki, John. Nanti saudara bisa menangkap, ya. Jadi mau minta mobil tapi kasih contoh 3 orang yang kemana-mana jalan kaki, saudara ya. Silakan kalau mau jalan kaki kemana-mana. Artinya mobilnya tidak jadi, saudara. Ini satu ilustrasi yang mau menjelaskan tentang ketaatan, saudara. Bahwa ketaatan itu bersifat mutlak. Ya, setelah saya menceritakan itu, saya katakan ketaatan bersifat mutlak. Artinya tidak ada taat setengah-setengah, agak taat, setengah taat, 3/4 taat. Tidak ada, saudara, tengah-tengahnya. Tidak ada abu-abunya. Anda hanya dapat taat 100% atau tidak taat 0%. Tidak ada di tengah-tengahnya. Lah John melakukan 2 dari 3 perintah ayahnya. Itu bisa disebut taat atau tidak, saudara? Tidak dapat. Mudah sekali ya menjelaskannya dengan melalui ilustrasi tadi. Begitu juga kalau kita mau memilih-milih perintah Tuhan di Alkitab. Kita hanya mau milih-milih
perintah yang kita sukai dan kita dapat lakukan. Itu namanya tidak taat, itu namanya hobi, saudara. Hobi itu kita hanya melakukan hal-hal yang kita sukai. Itu definisi hobi. Jadi kalau saudara memilih-milih perintah Tuhan, hanya melakukan apa yang Anda sukai, itu namanya saudara sedang melakukan hobi, saudara, bukan taat. Taat hanya harus penuh 100% bulat. Tidak ada taatan lonjong, tidak ada setengah taat, 3/4 taat, dan sebagainya. Amin, saudara. Amin. Itu cara memberi, cara ilustrasi, yaitu memakai perumpamaan, ya, seperti perumpamaan. Saya mau menjelaskan tentang konsep ketaatan itu menurut Alkitab, tapi melalui cerita. Bayangkan kalau saya tidak cerita sama sekali, entah saya berkhotbah ini. Saudara sebagai orang Kristen harus taat. Taat itu 100%. Tidak boleh, berapa persen pun tidak boleh. Nggak jelas, saudara. Berarti ya, saudara? Sangat tidak jelas. Karena tadi itu ketaatan, banyak orang menganggap, oke lah, aku sudah lumayan lah. Dari sekian perintah aku sudah mulai bisa melakukan ini dan itu. Itu mereka pikir sudah menjadi orang yang taat. Oke, jadi saya mau menjelaskan melalui ilustrasi. Tapi ingat satu hal, saya suka memakai ilustrasi, khususnya yang ilustrasi yang segar dan bersifat humoris, karena itu memudahkan saya memasukkan pesan kepada pendengar ketika suasana hatinya sedang baik, saudara ya. Banyak saya dengar khotbah, pendeta kalau khotbah terus memarah-marahi jemaat terus. Kurang taatlah, kurang setialah, kurang berdoalah, kurang berpuasa. Waduh, saudara, orang pada hari Minggu jemaat itu sudah menumpuk stresnya dari Senin sampai Sabtu, saudara. Dia membutuhkan sedikit hiburan, khususnya di hari Minggu untuk firman Tuhan yang enak, sejuk begitu ya. Tapi begitu dia masuk gereja dengan khotbah dimarahin terus, dari khotbah terus dimarah-marahin, kurang ini dan kurang itu terus. Maksudnya pengkhotbah tentu baik sekali, tapi tujuannya tidak akan tercapai karena suasana hati dari pendengarnya sedang tidak baik atau sedang stres. Tapi kalau melalui cerita atau humor, maka mereka hatinya akan senang. Tapi sekali lagi hati-hati, banyak juga pendeta yang memakai humor, dosisnya terlalu berlebihan, sehingga dia menjadi pelawak di panggung. Itu bukan tujuannya. Sekali lagi humor dan melucu dan menceritakan hal yang segar, bukan tujuannya untuk menjadi stand up komedi, ya, tidak untuk menjadi stand up komedi, tetapi untuk menjelaskan konsep doktrin teologi yang sulit melalui cerita-cerita yang sederhana. Oke, itu kekuatan perumpamaan Tuhan Yesus yang saya secara pribadi sangat-sangat mengidolakan, ya. Saya sangat mengidolakan bagaimana Yesus bisa menciptakan perumpamaan yang sederhana untuk menjelaskan satu doktrin teologi yang sulit. Nah, sekarang saya mau kasih contoh video klip, penggunaan video klip. Ya. Video klip ini ilustrasi tetapi menggunakan video. Ya. Saya mau mengatakan tentang kasih suami istri yang seharusnya seperti kasih Yesus kepada jemaatnya, yaitu kasih sejati. Di mana kasih sejati Yesus itu dapat menerima apa adanya. Dapat menerima semua kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang saya mau khotbahkan. Kalau saya hanya mengatakan ini, banyak orang bengong dan tidak mudah menangkapnya. Apa yang saya maksudkan? Jadi saya kemudian memakai video klip. Ya, mungkin boleh disaksikan video klip sebentar ini. Itu di bagian bawah kiri itu ada cek untuk apa ini? Cek untuk ini. Untuk apa? Untuk supaya videonya lebih bagus itu. Sebelah kiri. Sebelah kiri bawah. Ada sebelum waktu sharing itu. Waktu share itu. Saya balik kalau itu. Iya, enggak, iya. memang anunya rendah ini video klip ini memang
resolusinya rendah sekali, saya tahu. Ya, ya. Rasanya nggak bisa diapa-apain. Ya, cobalah. Oke, ya, dicoba dulu. Oke. Kembali ke stop share dulu waktu itu. Iya, kalau itu mesti di stop share dulu, Stop lalu share dulu. kemudian share lagi, tapi sebelum share itu diklik itu ya bawah itu, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah cuma ada mute, stop studio, stop video. Ada anu nggak? Ada apa? Itu cek itu untuk supaya videonya itu lebih apa itu lancar atau apa itu namanya, sebentar ya. Saya bisa lihat. Oke, action. Nggak pernah saya tahu itu. Share computer sound. Ada cek share computer sound. Nggak ada. Yang ada stop video, mute. Di bawahnya di bawahnya di bawahnya screen-nya yang mau di-share tadi. Tapi coba aja. Kita coba aja. Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan, ya enggak apa-apa lah. Okay. Udah di-share aja. Oke. Coba videonya dia. Ya. Ya, bentar. Oke. Tadi sampai di mana? Oke, sampai di sini ya. Oke. Ya. Suatu video yang segar, saudara. Apa yang saudara lihat tadi di situ, ini kalau mau di unshare dulu. Saat kelihatan ya, ini mau di unshare dulu nggak? Kalau di enggak. unshare. Kalau di stop sharing kalau sudah. Ya, oke, terus. Ya udah. Oke. Ini sekarang. Ya, jadi tadi saudara melihat saat pemberkatan nikah, ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata calon mempelai wanitanya apa, saudara? Ompong. Giginya ompong, betul sekali. Tapi sudah melihat reaksi dari calon mempelai prianya. Santai aja kayaknya, Pak. Santai saja, cuek saja, tidak ada reaksi sama sekali. Nah, saya mau katakan inilah contoh dari kasih sejati, yaitu dapat menerima orang yang dia kasihi apa adanya. Dengan Mantap, Pak. segala kelebihan dan kekurangannya. Dia nggak peduli. Kalau itu bukan kasih sejati, barangkali ceritanya dia nggak jadi menikah. Oh, ternyata aku salah pilih. Ya, baru tahu selama ini bahwa dia punya gigi ompong di depan semuanya. Oke, ini ilustrasi yang menggunakan video yang segar, lucu, menyenangkan hati. Jadi setelah itu harus masuk yang namanya pesan moral. Ya, setelah video tersebut apa maksudnya harus dijelaskan. Sekali lagi penjelasannya yaitu tadi bahwa suami istri harus saling mengasihi apa adanya, dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan seseorang. Oke, itu tujuan daripada video tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan kasih sejati artinya dapat menerima setiap orang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Video tadi menunjukkan kasih seorang pria yang dapat menerima apa adanya istrinya. Terbukti dia cuek saja melihat calon istrinya ternyata ompong. Ya, saya masukkan pesannya bahwa ayo para suami dan istri, engkau harus belajar mengasihi pasangan hidupmu apa adanya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Katakan amin. Jelas intinya. Amin. Jadi jelas ya saudara. Tapi kalau saya mengatakan, saudara-saudara, kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Kurang mantap, saudara. Kurang jelas maksudnya apa itu ya. Oke, ini kekuatan dari video. Video punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Karena video itu
enak sekali melihat satu cerita yang sebenarnya cerita ini kan tidak ada hubungan dengan apa yang saya mau khotbahkan, tetapi kemudian saya connect-kan, saya hubungkan, dan saya memberikan satu pengertian yang dalam tentang sesuatu teologi. Ya, teologi dalam ini kasih sejati, agape artinya apa? Ya, saya mau jelasin itu, saudara. Jadi kalau saya pakai definisi, waduh, itu paling memusingkan. Saya paling sedih kalau melihat yang mengajar itu doktor MPH dari teologi yang bukan pendeta, tapi dia hanya dosen di STT. Waduh, kalau khotbah selalu penuh definisi dan penuh ayat dan penuh bahasa asli Ibrani Greka, luar biasa banyaknya, orang bengong semua, saudara. Nggak mengerti. Terlalu banyak khotbah yang terlalu canggih, terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi, tapi susah ditangkap dan dimengerti. Tuhan Yesus ngajarnya tidak seperti itu. Saudara. Tuhan Yesus selalu membuat keep it simple, stupid. Saudara. Yes, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada arti nama. Alkitab kelihatannya, Tuhan kelihatannya, sangat menekankan pentingnya nama dan arti namanya, nama itu ya. Karena nama itu merupakan destiny dari penyandang nama tersebut. Oke, saudara. Jadi maksudnya bahwa Tuhan sangat mementingkan nama, karena kalau Tuhan berikan nama pada seseorang, itu berarti dia mau orang tersebut mengerti bahwa dia ditakdirkan, dilahirkan dengan satu destiny, satu tujuan hidup yang Tuhan sudah rancang sesuai namanya. Sehingga kadang-kadang Allah merubah nama seseorang. Sering Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Ya. Kenapa Yakub diganti jadi Israel? Karena Yakub artinya penipu dan pembohong. Yang pada mulanya memang itu aslinya Yakub. Lalu Tuhan ganti aja deh. Kamu terlalu banyak menipu dan berbohong, ya, diganti Israel, dan kemudian dia menjadi umat yang nenek atau apa istilahnya yang menurunkan umat pilihan Allah. Itu dasar sekali. Mari dia kita pada banyak sekali nama-nama yang mempunyai arti masing-masing, dan pada umumnya, saudara, nama itu artinya apa? Seringkali Alkitab sendiri menjelaskan. Artinya dijelaskan Alkitab, menunjukkan bahwa supaya kita jangan salah menangkap dan menafsirkan secara salah tentang arti sebuah nama. Tetapi kadang-kadang juga tidak ada penjelasan di Alkitab. Nah, kalau sudah mau mengartikan nama-nama yang tidak ada penjelasannya di Alkitab, maka ya kita harus dari sumber yang lain dari di luar Alkitab maksudnya. Ya, tetapi umumnya ada di dalam Alkitab itu. Saya hanya akan memberikan contoh beberapa nama-nama Alkitab yang menarik yang akan kita bahas di dalam session ini. Enggak semuanya, kalau semuanya enggak habis dalam berbulan-bulan ya. Oke. Nama-nama di Alkitab seringkali dijelaskan artinya di dalamnya. Kalau tidak ada, baru kita cari dari bahasa aslinya ya, atau dari sumber lain. Kita jadi lebih mudah menafsir tentang riwayat tokoh tersebut ya. Oke, saya mau ambil contoh nama yang pertama adalah Yabes. Ini nama yang unik ya, dan yang sering disalah tafsirkan oleh banyak orang, termasuk seluruh ayat yang menyangkut nama Yabes. Yang di Alkitab hanya ada 2 ayat di seluruh Alkitab tentang cerita tentang riwayat Yabes. Ini pendek sekali. Artinya menyebabkan kesakitan. Itu dijelaskan oleh ayatnya sendiri. Hidupnya boleh dikatakan diikuti dengan banyak kesedihan. Kita baca 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Ini semua cerita tentang Yabes. Hanya ada di 2 ayat ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi itu arti nama Yabes.
Dia waktu ibunya melahirkan mengalami begitu kesakitannya sehingga langsung dia namakan anaknya kesakitan. Ya, yang dalam bahasa Ibrani bunyinya Yabes. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, Yabes berseru pada Allah Israel. Berarti ini Yabes sudah gede, sudah gede, sudah dewasa. Dia berseru pada Allah. Kenapa dia berseru? Dia hidupnya penuh kesedihan. Namanya aja disandang terus, kesakitan terus, saudara. Setiap hari manggil orang-orang manggil nama dia kesakitan. Jadi berserulah Yabes pada Allah. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wah, satu riwayat yang sangat singkat di ayatnya, tetapi saya pikir ini satu riwayat hidup seseorang yang bermula dari suatu kepedihan, kesakitan, luka batin, lalu kemudian berseru kepada Allah, dan Allah mengabulkan segala permintaannya itu. Tentang berkat, tentang perluas daerah, tentang supaya dia tidak mengalami kesakitan lagi di dalam hidupnya. Supaya dia dilindungi dari segala malapetaka. Dan Allah mengabulkan permintaannya begitu saja. Dahsyat sekali. Gitu. Nah, sekarang penafsiran yang sering salah tentang ayat ini. Terjemahan LAI saya sudah cek, ada yang kurang pas. Sehingga ayat ini menjadi ayat berkat dan menjadi ayat favorit dari penganut teologi kemakmuran secara salah. Di ayat ini sering disalahgunakan oleh para pembicara pengkhotbah teologi kemakmuran secara salah. Bahwa siapapun saudara harus berseru kepada Allah, minta diberkati berlimpah-limpah, pasti kau akan diberkati Allah berlimpah-limpah. Engkau tidak akan mengalami segala malapetaka, kesusahan, penderitaan hidup. Karena itu akan dijauhkan semua dari Allah. Ini yang kurang pas dan kurang tepat, saudara. Dalam arti kurang seimbang. Karena apa? Karena terjemahan lain mengatakan hanya bless me indeed. Atau bahkan dalam bahasa Inggris ada beberapa kitab mengatakan bless me titik. Di LAI ada ditambahin berkati aku dengan berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah ini kelebihan. Ada tambahan yang tidak perlu ada sebenarnya kalau dilihat dari aslinya. Artinya Yabes cuma minta berkati aku titik. Dan ini sesuai dengan doa Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini yang sering kali sudah dilupakan. Banyak gereja sekarang sudah tidak mendoakan lagi doa Bapa kami. Ya, di doa Bapa kami itu permintaan tentang berkat cuma satu yang mengatakan berilah aku pada hari ini makananku yang secukupnya. Ya kan? Doa tentang mintaan berkat cuma itu, saudara. Dalam bahasa Inggris, give me this day our daily bread. Berikan kepada kami makanan sehari ini. Dan ini sekali lagi dikonfirmasikan pada peristiwa keluaran di mana bangsa Israel disediakan Tuhan makanan mereka setiap hari cukup untuk sehari saja. Tuhan tidak pernah tidak pada waktu itu tidak memberikan makanan berlimpah-limpah sehingga banyak kelebihan, sehingga banyak dibuang oleh bangsa Israel. Tuhan memberikan kebutuhan mereka sehari itu saja. Bahkan kalau ada bangsa Israel yang malas keluar dari kemahnya pagi-pagi hari sekali, maka dia hari itu tidak makan. Karena kalau sudah agak siang sedikit, matahari sudah lebih tinggi, mana itu mencair. Tidak dapat dipungut lagi. Mereka harus bangun pagi-pagi sebelum mana itu mencair, dan jumlahnya hanya cukup untuk makanan sehari itu saja. Besok harus bangun pagi-pagi lagi.
ambil lagi jatahnya untuk makan sehari. Dan mereka dipeliharakan Tuhan 40 tahun sehat, tidak kurang suatu apapun dengan cara itu. Kecuali pada hari Sabtu, hari Jumatnya itu sehari sebelum hari Sabat, itu mereka mengambil 2 kali jatah karena pada hari Sabatnya mananya tidak turun. Oke, itu cara Tuhan bekerja yang seperti itu, saudara. Tapi manusia karena ketamatannya selalu minta lebih, berlimpah dan berlimpah dan berlimpah. Dan itu menjadi penyakit zaman sekarang. Semakin dekatnya akhir zaman, orang semakin cinta uang, semakin ingin berlebih-lebihan, ingin berfoya-foya, bermewah-mewah, berlimpah-limpah, saudara. Sehingga ada ungkapan sampai menyimpan kekayaan sampai 7 turunan. Buat apa sih saudara menyimpan kekayaan sampai 7 turunan? Itu hanya untuk kebanggaan, saudara. Hanya untuk kebanggaan, saudara. Lalu tentang perluas batasanku, saudara. Itu mungkin terjemahan yang lebih tepat untuk kata-kata yang ada di Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI itu dengan perluas daerahku, perluas wilayahku. Itu yang diterjemahkan, ditafsirkan orang menjadi perluaslah daerah pengaruhku dan sebagainya. Yang bersifat ego, saudara, yang selalu minta menjadi orang yang sangat hebat, gitu ya. Tapi ayat di sini sebenarnya maksudnya adalah kita itu suka membatasi Tuhan. Ya? Tuhan punya impian besar dalam hidup kita, tapi iman kita begitu kecilnya sehingga kita sering membatasi Tuhan dengan katakan aku nggak bisa itu, aku nggak bisa ini. Nah, Yabes punya rasa rendah diri seperti ini, saudara. Jadi dia doanya sebenarnya mengatakan, Tuhan perluas batas-batasku yang aku buat sendiri. Aku suka membatasi Tuhan. Itu tolong dibongkar Tuhan. Perluaslah itu. Sesuai dengan rencanamu. Bukan batasan-batasan yang selama ini aku pikir. Karena dia sadar bahwa Yabes ini sejak muda, sejak kecil rasa rendah diri. Karena namanya itu tadi. Namanya jelek sekali. Dia mungkin sering dibully oleh teman-temannya. Sehingga dia berdoa, Tuhan aku sering sadar setelah dewasa ya, sadar sering membatasi diriku, aku sering rendah diri. Tuhan bongkar batasan-batasan yang aku buat sendiri. Itu maksudnya, saudara. Berbeda sekali dengan orang yang menafsirkan sebagai perluas pengaruhku, kekuasaanku, wewenangku, jabatanku, keuanganku. Lain, saudara. Semuanya ditafsirkan berdasarkan doktrin teologi kemakmuran kalau yang tadi. Lalu yang paling penting sebenarnya bukan mengatakan supaya aku tidak mengalami kesakitan lagi. Loh kan salah, saudara. Ceritanya Yabes ini diberi nama kesakitan karena dia yang menyebabkan ibunya kesakitan. Bukan dia yang kesakitan. Jadi terjemahan yang saya temukan yang paling benar adalah that I may not cause pain. Sehingga aku tidak menyebabkan kesakitan pada orang lain, saudara. Sebab sejak sebelum lahir pun dia sudah menyebabkan kesakitan pada ibunya. Sehingga istilahnya dikutuk dengan nama Yabes oleh ibunya sendiri. Saya bingung juga ada ibu yang seperti itu, saudara. Tapi mungkin saking sakitnya barangkali. Tapi kan heran, saudara. Wanita juga tahu semua melahirkan itu sakit, saudara. Tapi ini kayaknya ibunya Yabes ini sakitan atau agak manja barangkali sehingga dia sampai menyematkan kesakitan pada anak yang dilahirkan sendiri. Jadi yang benar adalah dia berdoa, Tuhan, aku dari sejak melahirkan sudah menyakiti ibuku. Berhentikan itu Tuhan, stop supaya aku tidak menyebabkan kesakitan lagi pada orang lain. Beda ya saudara, beda sekali. Kalau
Di terjemahan dikatakan sehingga aku tidak mengalami kesakitan. Enggak, saudara. Yang mengalami kesakitan adalah orang lain yang disebabkan oleh Yabes. Jadi itu doa dia supaya tidak menyebabkan lagi kesakitan pada orang lain. Di sini sudah pentingnya kita mencek, cross-check terjemahan-terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Bisa dicek ke versi bahasa Inggris yang seringkali lebih baik. Dan kedua, bahasa aslinya itu yang paling tepat. Oke, sekarang nama berikutnya adalah Naomi. Cukup menarik juga. Naomi itu artinya kesenangan. Kesenangan, saudara. Tetapi dia sendiri kemudian mau ganti nama, saudara. Menjadi Mara. Jangan panggil aku Naomi lagi, tapi panggillah aku Mara. Karena hidupku pahit. Arti Mara, pahit. Jelaskan dia oleh Alkitab. Kenapa? Karena suaminya dan dua anak lakinya, semua kebanggaan dia, semua kecintaan dia, mati. Diambil oleh Tuhan. Kita tahu ceritanya dulu, ya saudara. Naomi mengalami hal yang tragis sekali memang. Masih cukup muda ketika suaminya mati, dan kemudian dua anak laki-laki yang menikah, dua-duanya diambil Tuhan. Sehingga akhirnya dia tinggal hidup sendiri bersama dua menantu perempuannya. Dan dia mau pulang ke Israel, dan dia mau menantunya tidak ikut dia, supaya tidak kena pahitnya dia, ya kan, karena dia pahit sekali. Tapi ternyata Ruth ikut dia, kan kita tahu ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Kisahnya belum selesai, saudara. Seringkali begini, saudara, kita itu tidak sadar bahwa ketika kita sedang mengalami pergumulan dan penderitaan, itu kita anggap, ya sudah beginilah nasib kita dan Tuhan rasanya kejam sama kita. Tapi selama kita selama hayat masih di kandung badan, selama engkau masih bernafas, ceritamu belum selesai. Novel tentang dirimu belum tamat, belum di end. Ya. Seperti halnya Naomi, kalau kita perhatikan riwayat Naomi selanjutnya, pada akhir hidupnya, Naomi kembali mendapatkan kesenangannya dari Tuhan. Yaitu ketika dia mendapatkan anaknya Ruth. Ketika Ruth nikah dengan Boaz, akhirnya lalu dia dapat anak namanya Obed. Untuk diketahui, Obed adalah kakeknya Daud. Karena Ruth memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai kemudian memperanakan Daud dan kakak-kakaknya. Artinya, namanya Naomi dan Ruth itu tercantum di Alkitab dalam konteks mereka yang menurunkan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Bahkan sampai mati pun cerita Naomi belum selesai. Berkat Tuhan belum selesai dilimpahkan kepada Naomi dan Ruth khususnya. Karena kita tahu ketika Yesus nanti muncul di perjanjian baru, dia sering kali dikenal dan dipanggil dengan Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Benar, saudara? Jadi Yesus sangat dikenal sebagai anak Daud yang adalah cucu buyut dari Ruth. Oke. Obed sendiri artinya serving and worshiping. Ya, saudara. Itu kakeknya Daud. Yang DNA-nya kita bisa lihat menurun sampai kepada Daud yang menjadi worshipper. Worshipper yang boleh katakan berdasar yang tercatat di Alkitab kita. Ya. Daud pemazmur. Dia disebut pemazmur karena dia yang banyak sekali menulis mazmur-mazmur di kitab Mazmur. Oke? Dia terkenal sebagai worshipper, penyembah Allah. Kita tahu Daud ketika sedang mengabdi kepada Raja Saul, Saul sudah mulai kehilangan urapan Tuhan, roh Tuhan sudah mulai meninggalkan Saul, sehingga dia sering kemasukan roh jahat,
Lalu Daud dengan kecapinya mulai memainkan worship-nya, saudara, worship-nya dan penyembahannya. Dan setiap kali Daud menyembah Tuhan, roh jahat itu meninggalkan Saul. Oke, itu kuasa kekuatan cerita Daud sebagai keturunan Naomi. Dan oke. Nama Yesus. Oke, banyak nama Yesus tadi perjanjian lama semua, sekarang perjanjian baru. Nah, saya mau kaitkan ini dengan Quran, saudara. Dalam Quran nama Yesus dalam bahasa Arabnya disebut Isa Al-Masih. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sama dengan Isa Al-Masih? Ada yang mau jawab? Sama. Sama. Ada yang lain mau jawab? Apakah Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran? Oke, jawabannya sama. Mari kita lihat. Ini kita harus hati-hati. Seringkali kita sering sekali menafsirkan. Karena kita kurang hati-hati. Di kalender, karena seringkali yang menyesatkan di kalender kita. Kalender resmi. Itu sering terus hari besar merah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya kan? Nggak pernah sering sekali disebut hari kenaikan Yesus Kristus. Hari Natal pun kadang-kadang disebut kelahiran Isa Al-Masih. Ya, karena kita hidup di negara yang kita tahu sendiri. Mayoritas beragama Muslim. Siapakah Isa Al-Masih sesungguhnya dalam bahasa Arab? Ya. Kalau bahasa Indonesia kita kenal Yesus Kristus. Kalau bahasa Greka itu Eusus Christos. Bahasa Greka. Kalau bahasa Ibrani itu Yosua atau lengkapnya Yehosua Hamasiah. Itu bahasa Ibraninya. Dari Yesus Kristus. Ya. Sekarang Isa Al-Masih kita lihat. Isa sendiri artinya tidak sama dengan Yesus. Yang dari bahasa Greka Eusus. Atau Yosua dari bahasa Ibrani. Yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Dalam bahasa Arab, terjemahan Yesus sebenarnya artinya sebenarnya terjemahan yang benar, mau benar-benar terjemahkan itu Yasua. Ya, Alkitab dalam bahasa Arab, Alkitab kita ya dalam bahasa Arab, itu bahasa Arabnya Yesus yang benar adalah Yasua. Yang artinya memang juru selamat. Bukan Isa. Alkitab kita yang berbahasa Arab tidak pernah menyebutkan Isa. Karena Isa artinya lain, saudara. Bukan terjemahan dari Yesus. Al-Masih sendiri artinya yang diurapi atau Mesias dalam bahasa Ibrani atau Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus Kristus seharusnya diterjemahkan sebagai Yasua Al-Masih. Kalau mau ke bahasa Arab yang benar. Bukan Isa Al-Masih. Sebab Isa dalam bahasa Arab secara etimologis ya akar katanya itu lebih dekat ke Esau. Yang artinya berbulu dan kasar. Kita tahu Esau adalah kakak kembar dari Yakub. Oke? Jadi dari namanya saja sudah kurang tepat jemaahnya. Jadi apakah identik Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Jawabnya tidak. Sekali tidak. Tidak sama, tidak identik. Dan tidak bisa saling dipertukarkan. Hanya memang saya mendukung apabila kita sedang berbicara atau memberitakan kebenaran Injil pada saudara sepupu kita tidak menyebutkan Yesus, tapi menyebutkan Isa Al-Masih, itu baik-baik saja. Itu dalam konteks untuk menginjil. Kita memakai istilah yang dipakai di kitab suci mereka. Itu baik. Supaya tidak ofensif. Nah, kenapa saya mengatakan tadi tidak sama? Karena ini menurut Quran. Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih di Quran hanya dikatakan sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Itu yang mereka sangkal sama sekali.
bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya seorang nabi, salah seorang nabi, bukan Tuhan. Dan bahan olok-olok yang paling sering dikatakan oleh mereka adalah, kok ada orang ngaku-ngaku Tuhan ya? Itu bahan olok-olok yang paling sering terdengar dari mereka terhadap kita. Wong orang biasa loh, anak Miriam, anak tukang kayu, kok ngaku jadi Tuhan. Nah, kemudian menurut Quran juga Isa ini adalah anak Miriam. Miriam itu memang bahasa Ibraninya dari bahasa Ibraninya betul dari Maria. Maria bahasa Grikanya. Tetapi identitas Miriam di Quran itu adalah kakak Musa, disebutkan di situ. Jadi Yesus itu keponakannya Musa, saudara. Isa itu keponakannya Musa. Jadi sama nggak dengan Yesus Kristus? Dia sudah pasti bukan. Isa adalah anak Miriam, keponakan Musa. Kemudian yang jelas lagi, menurut Quran, Isa itu tidak disalib karena diselamatkan oleh Allah. Isa tidak pernah disalib, mereka percaya, ya, karena ditulis di Quran, bahwa Isa itu tidak disalib, tapi diselamatkan oleh Allah, dan yang disalib itu adalah orang lain. Mungkin kalau sedikit kita cerita Alkitab, itu mungkin Simon Kirene yang pernah mengangkatkan salib Yesus. Ketika Yesus lelah sekali mengangkat salib, dia jatuh. Kemudian tentara Romawi memanggil seseorang, langsung ambil dari crowd, dari orang yang berkerumun pada saat menyaksikan Yesus disalib, diambil lalu suruh mengangkat salib itu. Itu cerita di Alkitab. Tapi menurut cerita Quran, dia diselamatkan, lalu yang disalib itu orang lain, pengganti Yesus, pengganti Isa. Dan ceritakan lebih lanjut ya, yang lain-lain itu cerita tambahannya. Isa kemudian hidup, melanjutkan hidupnya, menikah dengan Maria Magdalena, kemudian beranak cucu. Nah, yang lain tertulis di kitab resmi adalah bahwa Isa itu penerus Nabi Yahya. Mungkin ini ya Yohanes Pembaptis. Dia pengganti Yahya. Artinya ceritanya begini menurut mereka. Yahya setelah mati, lalu Tuhan memberikan nabi penerusnya Isa Al-Masih. Setelah itu Isa mati, diganti Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ini fakta yang sama sekali tentu aneh sekali, Isa beragama Islam. Menurut Quran jelas sekali dong, semua nabi mereka itu kan nabinya orang Islam, ya kan? Isa Al-Masih tadi. Cuma yang jadi pertanyaan, ini semua saya kasih tanda tanya. Isa kan keponakannya Musa, jauh ribuan tahun sebelum Islam ada, sebelum Nabi Muhammad ada. Kok bisa dia dari Islam, bagaimana ceritanya? Jangan tanya sama saya. Cerita yang lain, ketika Miriam mau dapat anak Isa Al-Masih, katanya ada seorang pria yang mendatangi Miriam untuk memberitahu tentang kehamilannya. Ditafsirkan bahwa pria itu adalah malaikat Jibril atau mungkin Isa sendiri. Itu tafsiran mereka ya. Kacau balau sekali. Miriam kemudian dikatakan melahirkan Isa sendirian di bawah pohon korma. Karena pada waktu itu dia belum bersuami, jadi tidak ada yang nolong dia. Ngelus dada saja, saudara. Ceritanya sangat jauh berbeda dengan cerita Natal kita ya. Melahirkan di bawah pohon korma, saudara. Ya, kita teruskan. Menurut hadis, maka untuk saudara ketahui, hadis adalah buku pegangan yang kedua dari kaum muslim selain daripada Quran. Ya. Setelah Quran, mereka ada hadis yang mereka pegang, punya otoritas tentang agama mereka. Menurut hadis, semua bayi yang baru lahir itu menangis karena disentuh setan.
kecuali putra Miriam Ishak. Ya, nggak tahu, no komen. Dikatakan Isa juga dapat berbicara begitu dilahirkan. Oke, no comment lagi. Tidak pernah ada di Alkitab. Kemudian dikatakan dia akan datang kembali mengalahkan Al-Masih Al-Ad-Dajjal atau false, artinya false Messiah yang dalam Alkitab kita kenal sebagai antikris. Ya, ini agak mirip-mirip sedikit. Tapi secara keseluruhan dari semua identitas Isa yang ditulis di kitab suci mereka sangat-sangat berlainan dan tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Sayangnya ada gereja di Indonesia yang pakai gereja Isa Al-Masih, saudara. Bingung juga saya. Ada gereja yang menafsirkan Isa Al-Masih sama dengan identik dengan Yesus Kristus. Sehingga ada gereja Isa Al-Masih. Oke, sekarang kita akan sampai kepada arti simbol angka. Ya. Angka ada beberapa yang kita nanti akan tafsirkan, tapi tidak semua, karena banyak sekali tafsir tentang angka ini, dari angka 1 sampai ribuan, semua ada tafsirannya. Dan seringkali asal-asalan tafsirannya, semua itu ada, sudah bisa temukan di Google. Ya. Tapi kita sekali lagi akan bahas beberapa angka penting saja untuk kita tafsirkan artinya. Sampai di sini dulu, Pak David. Saya akan stop. Waktu sudah habis. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo, silakan. Oh, adik-adik ada beberapa waktu, ada beberapa menit untuk bertanya. Kalau mau bertanya, silakan. Oke. Ya. Pak, mau tanya. Ya. Mau tanya tentang nama tadi, Pak. Ya. Kalau nama saya tujuannya apa, Pak? Nama you apa? Krismon Aprianto. Krismon Aprianto. Bukan nama Alkitab soalnya. Yang bisa diartikan, yang kita sedang belajar adalah menafsirkan nama Alkitab. Ya, kalau nama yang lain, ya itu. Kan namanya kan Krismon, Pak. Jadi perlu diganti nggak, Pak? Krismon kan dari kata Krismon yang krisis moneter Iya, itu, Pak. waktu krisis, Pak. Ya. Inilah memang orang tua kita paling suka memberi nama pada saat engkau dilahirkan sedang viral apa. Benar, Pak. Itulah, Pak. Ya, nggak perlu diganti. Sebenarnya tidak harus diganti. Ya. Kenapa? Karena ya itu perjanjian lama, saya anggap saja perjanjian lama. Yang penting sekarang kalau perjanjian baru adalah hatimu, bukan namamu. Amin. Ya, itu yang lebih penting lah, itu saja. Tapi yang saya sedang ceritakan adalah kita sedang belajar untuk menafsirkan nama-nama yang ada di Alkitab supaya kita mengerti mengapa Allah menggunakan nama-nama itu. Oke, Ya, Pak. Seperti anu kan, seperti nama Jabez itu. Boleh saja kalau mau tambahkan ya boleh saja, saudara ya, boleh saja. Tapi ya repot nanti KTP harus diubah dan sebagainya. Ya. Tapi seperti saya Ya, juga KTP saya ya Yusak Karyanto. Nama asli saya itu Kang, saudara, bukan Karyanto. Karyanto dulu karena zaman Soeharto kita Cina ini dipaksa harus ganti nama Jawa. Dan kita semua dulu sebenarnya namanya Kasno, tahu nggak sih Kasno? Bekasino. Kasino, tahu nggak? Jadi tahun 2012, saya ingat 2012 Tuhan mengingatkan saya apa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Seperti Kaleb mengingat 45 tahun yang lalu, dia katakan 45 tahun yang lalu ketika aku diperintahkan oleh Musa untuk mengintai masuk tanah janjian, itu kekuatanku masih sama dengan 45 tahun yang lalu. Itu kan begitu. Dahsyat sekali loh Kaleb itu, saudara. Bayangkan umurnya 85 tahun, saudara. Dia mengaku kekuatannya masih sama dengan waktu 40 tahun. Itu
bohong apa sungguh-sungguh? Ya tentunya sungguh-sungguh lah, nggak mungkin bohong, masa dia bohong ya. Kaleb seorang pahlawan lah yang bagus lah, integritasnya kita tahu bagus, justru setara dengan Yosua. Jadi itu sesuatu yang mengherankan sekali, karir-karirnya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, 45 tahun yang lalu apa? Tahun 67, saudara. 2012 kok 45 tahun 67. Saya nggak tahu. Tuhan ingin mengingatkan nama saya 45 tahun yang lalu itu Kang, saudara. Saya dari marga Kang. Jadi saya itu oke, saya kembali ke Yusak Kang. Saudara. Nggak pakai Karyanto dibuang lagi. Yang bikin Karyanto sudah mati. Kapan? Pak David sudah Trisna dibuang apa saya pakai saya marga. Setan. David Tan lebih bagus. David Tan lebih bagus, istilah lebih internasional gitu, saudara. Ya, betul. Teman saya ada Harry Libertus, kemudian enggak sekarang saya di Amerika Harry Lee. LPI kembali dia beli nama. Buang sudah itu semua. Jangan KTP masih tetap, ya. Nggak bisa dibuang itu tidak. Tapi sehari-hari saya pakai nama tidak resmi sekarang Yusak Kang, dengan bangga gitu ya. Ya, terima kasih Pak Yusak. Kita akan akhiri session kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengar pengajaran lagi dari Pak Yusak Kang, dan kiranya itu Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Tuhan, hari yang Kau berikan pada kami ini untuk kami belajar, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap daripada siswa di sini untuk belajar sungguh-sungguh dan berani untuk berkorban, untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar dan sebagainya ya Tuhan. Berikan kekuatan agar kami boleh menyelesaikan akan tugas-tugas kami di Bishop ini. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih juga untuk berkat yang Kau berikan kepada Pak Yusak untuk bisa mengajar kami dan memberikan pencerahan-pencerahan dan share pengalaman-pengalamannya sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari yang Kau berikan kami serahkan kelanjutan pada hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua umat mengatakan Amin. Amin. Jadi terima kasih Pak Yusak, sampai minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Sehat-sehat selalu. Amin. God bless you semuanya. Kita off dulu sampai besok ya, sampai besok ya. God bless you semua. Bye. Terima kasih, Pak.